Halo geng, Islandia, negara yang katanya paling aman di dunia, polisi di sana, nyaris nggak punya kerjaan. Uniknya mereka bahkan nggak bawa senjata api pas lagi patroli. Saking amannya, Islandia udah 13 tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling aman versi Global PaC Index. Dan, mereka bahkan nggak punya militer tetap kayak negara-negara lain. Kelihatannya aman, tenang, nyaman, tapi bukan cuma itu, Islandia juga sering masuk daftar negara paling bahagia, paling damai, dan paling setara gender. Tapi kayak negara lain, selalu ada sisi lain yang jarang dibahas. Salah satunya, kebebasan seksual yang sangat terbuka. Dan budaya ini, ternyata udah ada dari zaman pemukim pertamanya. Sebelum kita lanjut, kayak biasa geng, kalau kalian suka sama konten kayak gini, jangan lupa tekan subscribe dan like, biar channel ini terus jalan, dan makin banyak bahasan serunya. Selamat datang di Tentang Dunia. Islandia dikenal sebagai salah satu negara dengan budaya seks paling bebas di dunia. Di sini, seks sebelum nikah itu hal yang biasa aja. Malah mayoritas anak muda nganggap hubungan intim itu hal biasa dari kehidupan sosial. Lebih dari 66% anak pertama di Islandia lahir dari orang tua yang gak nikah. Jadi, kalau kalian penasaran kenapa budaya seks dan kesetaraan antara cewek dan cowok di Islandia bisa sebebas itu, kita harus lihat dulu sejarahnya. Hubungan bebas udah ada sejak zaman pemukim pertama. Tahun 874, ada kepala suku Viking, Ingolfur Arnarson, yang berlayar dari Norwegia dan jadi pemukim pertama di Islandia. Mereka menetap di Reykjavik, dan selama berabad-abad, para Viking ini bukan cuma penjelajah dan penakluk, tapi juga yang ngebentuk sistem sosial di Islandia. Di kehidupan sosial mereka, perempuan bukan cuma pelengkap, tapi juga pejuang, pedagang, bahkan pemimpin. Mereka punya suara. Mereka punya pilihan. Dalam budaya Viking, hubungan sebelum nikah itu biasa aja. Bahkan ada yang namanya tes kepuasan. Kalau calon suami nggak bisa memuaskan di ranjang, si perempuan bisa nolak nikah. Perempuan juga bisa minta cerai, punya tanah, dan hidup mandiri tanpa harus bergantung sama laki-laki. Tapi, semuanya berubah. Sekitar tahun 1000 Masehi, Islandia resmi masuk agama Kristen. Bukan karena perang, tapi karena tekanan politik dari Norwegia, kerajaan tetangga yang mulai maksa kekuasaan dan agama barunya. Dihadapkan sama dua pilihan, perang saudara atau kompromi. Para pemimpin suku di Islandia ngumpul dalam rapat besar bernama Althing, dan akhirnya mutusin buat, secara resmi, masuk Kristen. Demi ngejaga perdamaian. Tapi dalam hati, banyak yang sebenarnya masih megang kepercayaan lamanya. Namun, seiring waktu, kebebasan seksual yang dulu ada, mulai dikekang. Perempuan yang dulunya bebas, mulai dibatasi sama ajaran-ajaran soal dosa. Anak di luar nikah mulai dianggap aib. Seks sebelum nikah jadi sesuatu yang tabu. Terus, di abad ke-17, hubungan sesama jenis malah bisa dihukum mati. Budaya yang awalnya terbuka dan setara itu perlahan dilibas sama gelombang kepercayaan baru yang bawa moralitas baru juga. Tapi, Islandia nggak selamanya diam aja. Tahun 1980, Vigdis Finnbogadottir terpilih menjadi Presiden Islandia. Bukan sekadar simbol emansipasi, tapi beneran pemimpin perempuan pertama di dunia yang dipilih lewat pemilu. Dia menjabat selama 16 tahun, bukan karena kuota, tapi karena emang rakyat ngerasa dia pantas. 3 dekade kemudian, tahun 2010, Islandia melegalkan pernikahan sesama jenis. Di saat banyak negara justru makin ketat soal itu, Islandia malah kayak mau ngambil lagi warisan lama, warisan kesetaraan dan kebebasan buat milih jalan hidup sendiri. Tapi, apakah semua ini berdampak positif? Di zaman sekarang, laporan dari Icelandic Center for Social Research and Analysis nunjukin kalau banyak remaja Islandia udah mulai aktif secara seksual sebelum umur 15 tahun. Masalahnya bukan cuma umur, tapi juga soal kesiapan mental, pemahaman soal konsen, dan dampak jangka panjang secara psikologis. Pendidikan seks emang ada, tapi banyak remaja masih bingung. Apa itu hubungan yang sehat? Apa bedanya suka sama manipulasi? Alih-alih merasa bebas, sebagian remaja malah ngerasa tersesat. Mereka ngerasa seks itu kayak kewajiban sosial, bukan pilihan sadar. Nah geng, di tengah kebebasan yang gede ini, Islandia punya aturan yang ketat soal industri seks. Beli jasa seks itu ilegal, tapi jadi pekerja seks nggak melanggar hukum. Tujuannya bukan buat nyalahin pekerjanya, tapi buat ngelindungin mereka dari eksploitasi. Pemerintah fokus nangkep pembeli atau pelaku yang nyalahgunain situasi, bukan yang kerja di bidang itu. Model hukum kayak gini dikenal dengan model Nordik, dan juga dipakai sama negara kayak Swedia dan Norwegia. Tapi apakah model ini benar-benar efektif? Secara teori sih ideal,
ngelindungin pekerja, ngejar pelaku. Tapi kenyataannya, banyak pekerja seks justru makin susah cari perlindungan. Karena transaksi jadi makin sembunyi-sembunyi, makin jauh dari pengawasan. Akibatnya, mereka makin rentan diserang dan susah buat lapor. Dan kadang kebijakan ini juga nggak nyambung sama kenyataan di lapangan. Nggak semua orang jadi pekerja seks karena dipaksa. Banyak juga yang lakuinnya karena pilihan hidup atau alasan ekonomi. Jadi, muncul dilema baru. Apakah negara udah terlalu ikut campur atas nama moral, atau justru belum cukup serius ngelindungin yang benar-benar butuh? Islandia nyoba cari titik tengah antara kebebasan dan keadilan. Tapi kayak banyak negara lain juga, hukum seringkali telat ngikutin realita yang berubah terus. Tapi, ada satu fakta yang nggak bisa diabaikan. 1 dari 4 perempuan Islandia pernah ngalamin kekerasan seksual. Yang dilaporin? Dikit. Yang dihukum? Lebih dikit lagi, sistem hukumnya masih belum berpihak ke korban. Korban malah diminta buktiin kalau mereka cukup menderita. Tahun 2021, ribuan perempuan turun ke jalan. Mereka bilang, cukup pencitraan. Kami butuh perlindungan nyata. Karena legalisasi bukan berarti otomatis bikin aman. Oke geng, intinya Islandia itu bukan cuma negeri paling aman dan bebas, tapi juga punya tantangan nyata yang nggak bisa ditutup-tutupi. Kebebasan seksual dan kesetaraan mereka itu warisan panjang dari masa lalu. Tapi di balik itu, masih banyak masalah serius, terutama soal kekerasan seksual dan perlindungan buat korban yang belum maksimal. Islandia ngajarin kita bahwa kemajuan sosial itu nggak pernah sempurna. Di balik gemerlap, selalu ada sisi gelap yang harus dihadapi. Dan cuma kalau berani ngakuin masalahnya, sebuah negara bisa benar-benar berkembang. Jadi, jangan cuma lihat yang enak-enaknya aja. Kalau mau ngerti suatu negara, kita harus berani ngulik sisi gelapnya juga. Karena justru disitulah cerita aslinya dimulai.